warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sejarah ketiga di dunia dan di Indonesia. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Nadia Rahipis dengan NIM KHGF 24055. Perkenalkan nama saya Elsanu Alfiansa dengan NIM KHGF 24070. Perkenalkan nama saya Riri Rindani, NIM KHGF 24042. Perkenalkan nama saya Fajar Paula dengan NIM KHGF 24045. Sejarah awal mula ketiga di Indonesia. Sejarah ketiga di Indonesia bisa dibilang mulai mencuat sejak masa kolonial Belanda. Pada masa itu, industri perkebunan dan tambang mulai berkembang pesat. Sayangnya, kondisi kerja saat itu jauh dari kata aman. Banyak pekerja yang mengalami kecelakaan atau menderita penyakit akibat kerja. Melihat situasi ini, pemerintah kolonial mulai menetapkan beberapa aturan dasar terkait keselamatan kerja. Salah satu tonggak penting adalah diterbitkannya Village Instrument pada tahun 1910. Regulasi ini mengatur tentang keselamatan kerja, meskipun fokusnya lebih ke industri tambang. Aturan ini bisa dibilang sebagai cikal bakal dari regulasi K3 modern di Indonesia. Setelah itu, poin kedua yaitu era kemerdekaan dan K3. Setelah Indonesia merdeka, kebutuhan akan sistem keselamatan kerja yang lebih terstruktur semakin terasa. Pada tahun 1970 diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan K3 di Indonesia hingga saat ini. Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya K3 di berbagai sektor kerja. Isinya meliputi pengawasan tempat kerja, pelaporan kecelakaan kerja, hingga tanggung jawab pengusaha terhadap keselamatan pekerja. Lanjutan sejarah K3 di Indonesia. C. K3 di era modern saat ini, K3 di Indonesia sudah berkembang pesat, kesadaran masyarakat dan perubahan terhadap pentingnya K3 semakin meningkat. Teknologi juga mulai diterapkan dalam mendukung K3, misalnya penggunaan perangkat IoT, Internet of Things, untuk memantau kondisi kerja atau aplikasi digital untuk pelaporan kecelakaan kerja. D. Pentingnya menjaga K3. Rekan-rekan sejarah K3 ini mengajarkan kita bahwa keselamatan kerja bukan hanya kesadaran aturan, tetapi bagian penting dari kehidupan kerja. Dengan memahami sejarahnya, kita jadi lebih menghargai perjuangan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Terima kasih. Sejarah K3 di dunia. Awal peraturan K3 pada tahun 1802, Inggris memperkenalkan Health and Moral of Apprentices sebagai undang-undang yang pertama yang mengatur kondisi kerja, khususnya untuk anak-anak yang bekerja di pabrik tekstil. Selanjutnya, pada abad ke-19, berbagai negara mulai memperkenalkan peraturan-peraturan yang melindungi pekerja, seperti Purgatory Acts di Inggris yang memberikan batasan jam kerja dan mengatur ventilasi di tempat kerja. Poin kedua, Konferensi Pemburuan Internasional. Pada tahun 1919, Organisasi Pemburuan Internasional atau ILO didirikan dengan salah satu tujuannya adalah meningkatkan standar K3 di seluruh dunia. ILO mulai mengeluarkan konferensi dan rekomendasi yang menjadi panduan bagi negara-negara anggota dalam mengelola K3. Tentang lanjutan sejarah K3 di dunia. Perkembangan modern di abad ke-20 dengan semakin banyaknya sekitar industri yang berkembang. K3 menjadi bidang studi yang penting. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang mulai mengembangkan teknologi dari sistem manajemen K3 yang lebih efektif. Kesimpulannya, sejarah K3 mencerminkan perjalanan panjang dalam melindungi pekerja dari risiko di tempat kerja, baik di dunia maupun di Indonesia. Upaya untuk meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja terus berkembang. Dengan memahami sejarah ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya K3 dalam menciptakan tempat kerja yang lebih manusiawi dan produktif. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok ini mengenai K3 dan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.